Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cherry, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai sebuah konsep pemikiran ya. Namanya do what you love and love what you do. Nah ini sebenarnya ya saya sih kurang menganjurkan kalau kamu sesuatu yang kamu cintai kamu lakukan buat cari duit tuh kadang-kadang ada kesulitannya sendiri ya. Seperti teman saya, dia suka banget main audio. Nah jadi perkara yang dihadapi adalah dia itu kadang-kadang perfeksionis. Jadi kalau menurut dia kurang bagus bisa dibongkar ulang, dibikin total. Nah tentu saja kalau buat kepuasan sendiri sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau buat cari uang itu akan namanya rugi karena terlalu perfeksionis juga tidak baik. Nah dalam video saya kali ini saya akan bilang itu kalau misalkan sometimes you have to love what you do and do what you love. Apa artinya kamu harus mencintai apa yang kamu kerjakan. Dan kamu juga harus kerjakan apa yang kamu cintai. Misalnya saya bikin video YouTube begini ya, sudah hampir 150 video saya bikin dan memang tidak menghasilkan apa-apa. Sampai sekarang itu saya belum menerima spesial pun dari video-video saya. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena buat saya itu adalah sebuah passion ya, passion yang saya senang aja gitu loh berbicara mengenai hal seputar bisnis. Jadi ya saya tidak merasa terbebani. Bandingkan kalau misalkan saya nggak suka begini dan saya terpaksa begini, apalagi nggak ada duitnya ya 1 bulan juga sudah bubar, tidak akan sampai ada hari ini. Nah oleh sebab itu kalau kamu berkarir, kalau kamu buka usaha, itu memang ada satu yang namanya passion. Kadang-kadang saya paham lah, memang kadang-kadang kita bekerja itu untuk uang ya, kita tidak selalu suka apa yang kita kerjakan. Tapi kalau misalkan kamu tidak punya pilihan, you're stuck there, whether you like it or you don't like it, ya you better love what you do. Misalkan saya dulu saya jadi trader, ya saya terus terang, saya sebelumnya saya nggak tahu trader itu apa, saya nggak tahu trader itu ngapain, saya nggak pernah tertarik dengan dunia saham dan sebagainya macamnya. Tetapi karena itu sudah menjadi kerjaan saya, ya tugas saya adalah be passionate. Kenapa be passionate? Karena kalau kita punya passion, kita berusaha menyukai apa yang kita kerjakan, itu pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan dan kita akan memberikan hasil yang maksimal. Mungkin di pekerjaan kamu sekarang itu kamu hanyalah tukang sapu, maaf kata ya, tukang sapu, satpam, atau menurut kamu pekerjaan yang sebenarnya tidak ada asik-asiknya. Tapi kamu melakukannya untuk cari makan ya, untuk menyambung nafkah, ya nggak ada salahnya. Kita semua tidak pernah bisa menjadi sesuatu yang kita cita-citakan. Saya cita-cita aja jadi konglomerat, sampai sekarang belum jadi konglomerat, itu nggak masalah. Tetapi kalaupun kamu menjadi tukang sapu, kamu bisa melakukannya dengan penuh hati gitu ya, bukannya dengan ngedumel. Memang saya akui gitu, siapa sih yang suka nyapu. Tapi kalau kamu suka nyapu, kamu melakukannya dengan sepenuh hati, hasilnya akan terlihat beda. Ya mungkin, sorry ya, kalau misalnya mungkin contohnya kalau kurang sapu, saya mungkin kurang bisa mencerita ya. Tapi misalkan gini aja, kamu adalah seorang pembuat baju, atau kamu adalah seorang I.O., kamu adalah seorang dekorator, atau kamu seorang cook. Ya cook itu maksudnya tukang masak. Nah kalau orang masak aja paling gampang ya, kalau orang masak nasi goreng, kalau dia suka, ya dia memang, walaupun mungkin dia nggak harus jadi Michelin chef, tapi dia suka masak. Dia suka melihat orang bahagia makan masakannya dan enak, dia suka dipuji masakannya enak. Cocok jadi tukang nasi goreng. Ini jangan salah ya, banyak orang nasi goreng itu mungkin kalian melihat nasi goreng itu seperti nasi goreng rebakan. Enggak, tapi saya melihatnya adalah sebagai sesuatu peluang usaha yang memang valid, sah-sah saja gitu. Bahkan banyak orang yang buka restoran sukses hanya bermodalkan nasi goreng. Misalnya di Bandung ada satu nama restoran yang dia khusus jual nasi goreng. Dan ya over the years mereka perform gitu, mendapatkan keuntungan, anak-anaknya bisa sekolah dari sana segala macam. Jadi kalau kamu tidak punya passion terhadap apa yang kamu kerjakan, itu kamu akan terlihat di produk akhir yang kamu jual gitu. Misalnya kalau di perusahaan besar tentu saja itu visi pemiliknya, visi pendirinya. Misalnya KFC, McDonald, mereka punya visi mereka sendiri-sendiri. Kamu akan susah sekali mengkonseptualisasi kalau saya ngomongnya terlalu tinggi. Kita hubungan sehari-hari aja ya, misalnya bikin kue, bikin baju. Itu kalau kamu suka, kamu akan mencurahkan perhatian kamu. Kamu akan belajar tentang hal-hal, misalnya istri saya bikin baju. Dia itu suka nonton fashion show, dia suka mencari ide-ide baru, dia suka berkreasi dengan yang baru. Buat dia itu seakan-akan pekerjaan dia itu menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena dia suka, karena dia cinta dengan pekerjaan dia.
Saya juga seperti saya bilang tadi gitu, saya bikin video gini, I like it gitu loh. So buat saya itu ya ide akan gampang mengalir. Saya ngoceh nggak pernah pakai teks kan. Itu gitu, kenapa? Karena memang ini bidang yang saya tekuni. Saya suka baca, saya suka belajar hal-hal yang menurut saya kalau jalan-jalan saya selalu melihat dari aspek kritis. Jadi buat saya itu saya tidak perlu bekerja terlalu keras, saya tidak perlu bekerja ekstra. Kenapa? Karena setiap hari pun otak saya sudah berpikir ke arah sana gitu. Jadi lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Bandingkan dengan misalnya kalau saya suruh ngomong soal tanaman misalnya, saya nggak suka tanaman. Jadi kalau buat saya, kalau misalnya suruh bikin YouTube tentang tanaman, nggak bisa, tapi saya harus survei, saya harus riset, saya harus do the extra work yang mungkin bisa 2-3 kali lipat dibandingkan kalau saya suruh ngomong soal bisnis. Jadi menurut saya, kamu harus punya passion terhadap apa yang kamu kerjakan. Jangan mengira, oh saya cuma masak nasi goreng, passion saya adalah businessman, itu terlalu jauh. Enggak juga. Sebenarnya pemahaman soal bisnis dalam video-video saya itu bisa diterapkan di bahkan penjual nasi goreng gerobakan sekalipun, walaupun mungkin tentu saja relatif ya, tidak semua hal bisa diterapkan, tapi cara kita menghadapi buyer, cara kita menghadapi customer, cara kita logistik, cara kita segala macam itu tidak terpaku pada skala bisnis Anda. Tapi kalau misalkan Anda suka dan dengar video saya, ini ya sekali bukan promosi ya, tapi kalau misalnya kamu suka, kamu bisa betah gitu dalam pekerjaan kamu, dan kamu bisa belajar hal baru, kamu bisa mencoba hal baru, kamu bisa berpikir hal-hal yang saya mesti gimana ini. Kalau memang orang yang demen masak, dia akan berpikir ini gimana ya supaya nasi goreng saya lebih enak, apakah ada teknik baru yang saya harus pelajari. Dia lihat video masak 1-2 kali, dia udah bisa langsung, oh ya ini berarti masak ini harus begini-begini. Jadi dia bisa berkembang. Semakin dia berkembang, semakin dia passionate tentang masak nasi goreng, ya nasi gorengnya akan semakin enak. Dan tentu saja kalau enak, kamu akan laris manis, dan kamu mungkin nanti bisa mengembangkan menjadi restoran, bisa mengembangkan menjadi franchise, atau minimal setidak-tidaknya pekerjaan yang menurut orang itu cuma jualan nasi goreng bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau kamu benar suka apa yang kamu kerjakan. Jadi sebaiknya kamu melakukan apa yang kamu suka. Ya, tapi kalau misalkan realita hidup terbentur, kita nggak bisa melakukan apa yang kita sukai, ya seenggaknya kita belajarlah untuk menyukai apa yang kita kerjakan. Karena kadang, sekali lagi saya sudah bilang ya, kadang kita kerja itu tidak selalu ideal, tidak selalu kita bisa kerja di bidang yang kita suka, tidak bisa selalu kita kerja di bidang, kita tidak bisa selalu bekerja sama orang atau bisnis yang memang kita passion. Walaupun saya kepengen banget kerja di bidang itu, tapi kadang-kadang realita berkata lain. Tapi jangan salah gitu. Setiap bidang yang Anda masuki itu punya sesuatu yang bisa bikin Anda menarik. Misalnya nih, saya kalau ngobrol sama tanaman, mungkin saya dulu nggak suka. Tapi kalau saya pelajari, oh ternyata hidroponik bisa begini. Oh ternyata ini bisa begini. Oh ternyata bunga ini begini ya. Oh unik juga ya. Kamu bisa saja menumbuhkan rasa suka, rasa cinta mungkin enggak ya, tapi rasa suka terhadap bidang baru ini gitu loh. Jadi kita juga nggak boleh terlalu idealis. Kadang-kadang kita masuk ke bidang baru, oh saya nggak suka ini, pokoknya saya maunya itu, saya ini cuma menambah hidup aja. Nah, paling kelihatan kalau orang jual mobil. Kalau saya nggak suka mobil, saya jualan mobil. Pak, ini keluaran terbaru. Iya. Berapa RPM, torsinya berapa, segala macam. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma tahu warna apa, harga berapa. Itu kamu bisa sukses nggak? Ya bisa aja, tapi kemungkinan kecil. Bukan kemungkinan kecil ya, saya bukan menghakimi, tapi bedakan antara dengan dealer yang memang suka salesman yang suka mobil. Dia akan bilang, oh ya ini bagus, kelebihannya maksudnya teknologi ini dibandingkan dengan keluaran tahun sekian. Dia bisa bercerita panjang lebar tentang produk yang dia pegang gitu loh. Nah disinilah makanya kenapa kamu harus punya passion terhadap barang yang kamu jual, walaupun itu entah krayon kayak, entah pensil kayak, entah kertas kayak, entah mobil, entah apa ya. Jadi kalau kamu bisa kenal produk kamu luar dalam, kamu akan bisa lebih bercerita dan kamu akan lebih bisa meyakinkan pembeli kamu gitu. Terutama dalam masak, bikin baju segala macam. Beda ya kalau ngomong sama SPG atau salesman yang memang ngerti produknya luar dalam. Kamu akan merasa lebih nyaman, kamu akan merasa lebih percaya diri untuk beli produknya dia. Saya kasih contoh, saya punya kenalannya, dia seorang, jadi dia tuh udah senior salesman lah. Dia kerja di penyalur mesin jahit dan mesin tekstil, mesin jahit
Nah, jadi kalau kamu ngomong sama dia tuh udah tahu, oh kamu perusahaan sekian, harus pakai mesin ini, kamu perlu teknis begini, kamu harus pakai mesin ini, kamu perlu bahan ini, saya punya kenalannya segala macam. Jadi dia tuh suka. Saya nggak tahu dia suka atau nggak ya, tapi kalau dari sejauh kita ngobrol, dia tuh punya passion terhadap bidang yang dia geluti. Nah, jadi kamu kalau mau jadi pegawai yang baik atau bisnis yang baik, kamu harus mencintai produk kamu sendiri dulu. Karena kalau kamu jualan kamu tidak suka dengan produk yang kamu jual, kamu akan ogah-ogahan. Kamu tidak akan bisa mencari tahu lebih, kamu tidak akan bisa berinovasi, kamu tidak akan bisa meyakinkan pembeli kamu untuk beli produk kamu. Ya tentu saja kalau bilang-bilang saya cuma kasih Indomart gitu ya, saya cuma kasih Indomart, orang tetap akan beli Indomie saya, mau saya jelasin lagi. Itu bukan itu. Tapi intinya adalah kalau kamu jadi kasir Indomart pun sekalipun, kamu harus pelajari itu bukannya kamu jadi harus ngerti Indomie, enggak. Tapi saya kerja di Indomart, saya kerja di Minimart dulu. Apa yang saya pelajari adalah cara mereka logistik, cara mereka mengisi ulang ini barang-barang yang kejual. Kok mereka bisa tahu apa yang harus dikirim loh. Misalnya toko ini, oh dia laku apa aja, berarti kita harus isi apa aja. Nah itu gimana caranya? Oh ternyata sistemnya mereka pakai komputer. Jadi begitu terjual apa saja di pusat udah tahu, mereka udah langsung isi barang untuk isi kembali. Oh dari situ saya belajar. Oh ternyata retail management itu seperti ini. Makanya saya hari ini bisa bercerita tentang manajemen, tentang logistik. Kenapa? Karena saya nggak belajar ini di university, walaupun saya belajar bisnis ya, tapi saya belajar ini dulu waktu kerja di Australia, saya belajar di 7-Eleven. Nah jadi kalau kamu suka, kamu berusaha suka dan nggak istilahnya, aduh saya nggak mau tahu, saya nggak mau tahu, pokoknya saya ya bisa aja gitu loh, waktu tetap akan berlalu. 1 jam buat orang yang menderita dan orang yang senang itu akan sama saja ya. Secara kuantum, secara atom itu tetap aja waktu sekian ya sekian. Tapi kalau kita suka, kita ada passion, waktu itu akan berlalu sedikit lebih cepat. Pekerjaan yang membosankan tadi akan terasa sedikit lebih mengasyikkan. Jadi ya itulah, kamu mesti menanamkan rasa kalau nggak bisa cinta di awal ya minimal rasa ingin tahu lah, rasa pelajari lebih jauh. Oh ternyata produk saya begini, oh ternyata bisnis saya begini. Maka pekerjaan kamu akan menjadi sesuatu yang seru buat kamu, dan ujung-ujungnya pembeli kamu, bisnis kamu akan mendapatkan keuntungan dari passion kamu tadi, ya kan? Kalau gitu apa untungnya buat saya pribadi? Saya pribadi ya gitu, kalau saya jadi sales, saya pasti penjualan saya akan bagus. Kenapa? Karena saya menjual dengan passion. Beda dengan teman saya yang misalnya cuma ya kerja demi menyambung hidup lah, 9 to 5, begitu tank dia langsung go, dia langsung menghilang, dia nggak peduli tentang apa yang dia dagangkan, dia cuma ke sana untuk mencari duit, which is nggak salah, tapi hasilnya tidak maksimal. Oke, so love what you do what you love. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton. Semoga video-video saya bermanfaat bagi kalian, buat yang masih kerja, buat yang punya usaha, atau buat ya siapa aja dari kita lah. Kalau kita mau mengembangkan diri kita secara lebih lagi, kita perlu untuk punya sedikit passion. Oke, nah sekian dan terima kasih telah menonton. Masih banyak lagi video-video saya yang lain yang seperti ini juga. Oke, terima kasih.